Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan menyajikan presentasi mengenai makalah dengan judul "Dapatkah strategi merger dan akuisisi hijau meningkatkan investasi proteksi perusahaan tercatat?" Untuk nama kelompok di sini yang pertama adalah Dius Krisdiwanto NPM 138, Rama Aji NPM 159, Altafsya NPM 173, Gesa Insan NPM 175, Muhammad Haris NPM 276, dan saya sendiri Fauzi Ardiansyah NPM 283. Yang bagian pertama dalam jurnal ini adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini menjelaskan bahwa perusahaan polusi mulai mendapatkan sumber daya hijau, teknologi atau pengalaman manajemen melalui merger dan akuisisi untuk memenuhi persyaratan pembangunan hijau. GMA memacu pada akuisisi merger dan kegiatan ekonomi lainnya dari perusahaan untuk memperoleh sumber daya hijau dan mengembangkan teknologi hijau. Dalam pengembangan hijau, perusahaan pelindungan lingkungan investasi atau EPI dalam indeks pengukuran perwakilan langsung definisi EPI oleh Administrasi Pelindungan Lingkungan Negara adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk mencegah dan mengendalikan polusi, melindungi dan memperbaiki lingkungan ekologi. API perusahaan dapat dibagi menjadi 3 kategori: investasi dalam aset tetap, lingkungan perlindungan mental, biaya operasi proyek perlindungan lingkungan atau fasilitas pengelolaan lingkungan, dan biaya penelitian ilmiah. Namun menurut statistik proporsi API ini, perusahaan Cina aset selalu kurang dari 3% dan skala API rendah, yang menunjukkan bahwa API Cina masih memiliki ruang besar untuk perbaikan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi API. Ada banyak faktor yang mempengaruhi API yang dapat dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dapat dalam peraturan lingkungan Meggioni dan Santangelo tahun 2017 menemukan bahwa lingkungan informal lokal regulasi mental bisa meningkatkan API. Dampaknya lebih signifikan di perusahaan keluarga. Leo NC menemukan bahwa tuntutan publik dan peraturan lingkungan pemerintah adalah alasan penting untuk API. Fu dan kawan-kawan menemukan bahwa regulasi lingkungan dapat mencapai situasi win-to-win dari pengendalian polusi perusahaan dan kinerja ekonomi dengan mengedepankan inovasi dan API. Ada juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa regulasi lingkungan berdampak negatif terhadap API. Misalnya, Fu et al. Menemukan bahwa regulasi emisi karbon dioksida melemahkan investasi hijau di sektor jasa. Istilah dari subsidi pemerintah. Wei dan GAK menemukan bahwa hubungan yang baik antara pemerintah dan perusahaan kondusif untuk memperoleh emisi pembiayaan hipotek subsidi lingkungan, sehingga dapat meningkatkan API perusahaan. Menemukan bahwa subsidi memiliki efek pada investasi energi terbarukan di Cina. Selanjutnya, faktor internal dalam struktur pemerintahan masa depan. Anton menemukan bahwa salah satu alasan penting untuk meningkatkan API merupakan tekanan dari para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Jacobi menemukan bahwa perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang kuat, mekanisme perusahaan cenderung mengadopsi strategi kontrol eksternal untuk mengangkat konflik agen pemilik manajer dan meningkatkan API. Edward Sorkandalik menemukan bahwa sistem tata kelola perusahaan yang berorientasi
pasar dapat mempromosikan kinerja perusahaan berdasarkan 15 negara Eropa. Dampak ekonomi dari merger dan akuisisi. Dampak ekonomi dari merger dan akuisisi dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut: kinerja perusahaan, biaya pembiayaan, dan sesuatu yang baru dipergunakan. Pertama, beberapa studi menemukan bahwa merger dan akuisisi dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Misalnya, Coset dan McCarthy menemukan bahwa merger dan akuisisi dari perusahaan lintas terdaftar di Amerika Serikat dapat memperoleh akuisisi lebih tinggi premi ini, dan menemukan bahwa merger dan akuisisi British perusahaan konstruksi dapat meningkatkan kinerja keuangan. Hatmetic menemukan bahwa setelah merger dan akuisisi, pendapatan pemegang saham sebesar perusahaan Jepang telah meningkat secara signifikan. Kedua, studi yang ada menemukan bahwa merger dan akuisisi dapat mempromosikan kemampuan biaya. Tang dan Han menemukan bahwa merger dan akuisisi skala besar dapat menghasilkan arus masuk aset yang lebih besar dari target perusahaan, sehingga mengurangi biaya utang. Korsnya dan Lee ditemukan bahwa merger dan akuisisi di California dapat meningkatkan pasokan kredit perusahaan yang mengurangi biaya pembiayaan perusahaan. Merger dan akuisisi. Jindal dan Seth menemukan bahwa merger dan akuisisi perusahaan yang terdaftar di India dapat meningkatkan biaya kemampuan saham perusahaan. Ketiga, beberapa studi menemukan bahwa merger dan akuisisi tidak kondusif untuk inovasi. Misalnya, Stable dan Tracy menemukan bahwa merger dan akuisisi memiliki dampak negatif yang besar pada perilaku inovasi. Berdasarkan data perusahaan kecil dan menengah di Jerman, dan menemukan bahwa jumlah rata-rata paten R&D Research and Development yang diakuisisi perusahaan menunjukkan tren penurunan setelah merger dan akuisisi. Menggunakan data perusahaan farmasi Eropa, beberapa studi menemukan bahwa merger dan akuisisi dapat mengurangi inovasi. Misalnya, Selfish dan Nestle menemukan bahwa perusahaan merger dan akuisisi dapat terus melakukan upaya inovasi. Selanjutnya, mekanisme dan hipotesis. Jenis GMA dan API. GMA dibagi menjadi beberapa jenis: GMA horizontal, GMA vertikal, GMA campuran. GMAH dapat meningkatkan uang tunai mengalir dalam jangka pendek karena GMA dari jenis produk yang sama. Oleh memperkuat kemampuan pembiayaan dapat mendorong API. GMAV adalah untuk mengurangi biaya produksi dan memperluas skala produksi melalui merger dan akuisisi. Perusahaan hijau dengan tautan ke depan dan ke belakang di rantai industri yang sama untuk mempromosikan API. GMAM mungkin tidak memiliki dampak langsung terhadap investasi lingkungan karena lintas industri. GMA sulit untuk mencapai berbagai pengalaman lingkungan dan selanjutnya saya Tius Kriswanto, NPM 190, 130, 10, 138 akan melanjutkan tentang dampak GMA pada EPI. Pertama, faktor pasif yang mempengaruhi EPI adalah biaya GMA atau efek crowding out. Karena GMA itu sendiri itu akan menghasilkan biaya tinggi, sumber pendanaan EPI akan terpengaruh secara pasif. Lalu ada yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi aktif dari EPI sendiri itu meliputi kesadaran tata lingkungan. Lalu yang ketiga ada kemampuan tata lingkungan. Lalu saya akan menjelaskan efek crowding out, yaitu dampak GMA pada EPI yang pertama. Efek crowding out sendiri mempunyai dua bagian, yaitu
M&A langsung dan biaya manajemen tidak langsung. Biaya M&A langsung adalah biaya yang dihasilkan oleh GME yang akan mengkonsumsi sejumlah besar modal dari perusahaan utama M&A dan menghasilkan efek crowding out pada EBI yang tidak kondusif untuk peningkatan EBI. Nah, hal ini itu disebabkan karena biaya M&A adalah uang tunai, saham, atau pertimbangan lain yang dibayarkan pada perusahaan kepada pemilik perusahaan target untuk mendapatkan aset atau ekuitas perusahaan target. Nah, yang kedua ini itu adalah biaya manajemen tidak langsung. Nah, GMA mengekang EBI dengan meningkatkan biaya manajemen. Nah, dalam satu sisi yang lain, berdasarkan teori skala ekonomi, meskipun skala ekonomi adalah suatu manfaat yang dibawa oleh skala ekonomi produksi dan operasional adaptif, akan sulit untuk mewujudkan skala ekonomi dalam waktu singkat kepada perusahaan pembeli dan kepada perusahaan penjual pada tahap awal GMA, sehingga menyebabkan peningkatan biaya manajemen dan efek crowding out pada EBI. Nah, dampak GMA pada EBI yang kedua yaitu ada kesadaran tata kelola lingkungan. Nah, bagian ini juga dibagi menjadi dua, yaitu reputasi perusahaan dan tanggung jawab lingkungan. Pada reputasi perusahaan, GMA ini dapat mempromosikan EBI dengan meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, pada satu sisi, berdasarkan hipotesis kontrak yang efektif, informasi pihak yang diuntungkan akan menguntungkan keuntungan mereka sendiri untuk merusak kepentingan yang lain. Sedangkan reputasi secara bertahap itu dibentuk oleh banyaknya upaya perusahaan. Nah, pada kenyataannya, hal ini merupakan jaminan bagi perusahaan untuk diri mereka sendiri. Lalu yang kedua ada tanggung jawab lingkungan, yaitu GMA ini akan mempromosikan EBI dengan meningkatkan tanggung jawab perlindungan lingkungan perusahaan. Nah, di satu sisi, berdasarkan teori legitimasi, kinerja tanggung jawab oleh perusahaan sesuai dengan tujuan pembangunan jangka panjang dan tujuan publik. Nah, setelah GMA ini memperhatikan publik terhadap perlindungan lingkungan ini akan meningkat dan perusahaan akan meningkatkan EBI sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Lalu yang ketiga ada kapasitas tata kelola lingkungan, juga dibagi menjadi dua, yaitu ada kapasitas pembiayaan, lalu ada subsidi pemerintah. Nah, kapasitas pembiayaan ini yaitu GMA dapat mempromosikan EBI dengan memperkuat kemampuan pembiayaannya. Nah, pertama, GMA dapat menghasilkan efek sinergi keuangan. Perusahaan dengan banyak arus kas internal tetapi kurangnya peluang investasi dan perusahaan dengan sedikit uang tunai tetapi tidak banyak peluang investasi, itu dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan menghemat biaya pembiayaan. Lalu yang kedua, berdasarkan teori transmisi sinyal, GMA itu mentransmisikan sinyal pembangunan hijau ke lembaga keuangan atau GMA ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini akan meningkatkan skala pembiayaannya sehingga perusahaan itu memiliki lebih banyak modal untuk meningkatkan EBI. Lalu ada subsidi pemerintah. Nah, GMA ini mempromosikan EBI dengan meningkatkan subsidi pemerintah. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, dalam konteks transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, pemerintah dan perusahaan adalah pemangku kepentingan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak non-linear GMA pada EBI.
GMA ini bisa menahan IPI dengan meningkatkan biaya M&A dan biaya manajemen, mempromosikan API dengan memperkuat reputasi perusahaan tentang jawab lingkungan, dan mempromosikan EPI dengan meningkatkan kapasitas pembiayaan, juga mempromosikan subsidi pemerintah atau memanfaatkan subsidi pemerintah. Jalur pengarah ini terus berubah yang akan menyebabkan efek non-linear pada GMA dan pada EPI-nya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang GMA dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda. Menurut teori siklus hidup, suatu perusahaan adalah seperangkat dengan lintasan hidup dan karakteristik yang berbeda dalam tahapan yang berbeda. Nah, oleh karena itu, dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda, dampak dari GMA pada EPI juga turut berbeda. Sebagian besar studi yang ada membagi siklus hidup perusahaan menjadi tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap resesi. Dan setelah semuanya tadi, akhirnya didapat beberapa hipotesis, yang mana ada 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu hipotesis H1, yaitu GMA dapat mempromosikan EPI dengan GMIH memiliki dampak marginal yang lebih besar pada EPI dibanding GMAV dan GMAM. Lalu ada hipotesis yang kedua yaitu H2, efek crowding out dari GMA itu akan menghambat EPI dan efek kesadaran tata kelola lingkungan dan efek kapasitas tata kelola lingkungan akan mendorong EPI. Lalu ada hipotesis ketiga atau H3. Seiring dengan perubahan waktu, GMA mungkin memiliki dampak yaitu berbentuk U pada EPI. Lalu pada hipotesis H4, dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda, GMA dalam tahap pertumbuhan dan tahap pematangan dapat mempromosikan EPI, ketika GMA dalam tahap resesi itu dapat menghambat EPI tersebut. Selanjutnya ada data dan metodologi. Saya akan menjelaskan dua metode, yaitu metode BSM-DID dan metode model efek interaksi. Nah, metode BSM-DID adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis H1. Nah, karena GMA ini berdampak pada satu jenis perusahaan lainnya tidak terpengaruh oleh kebijakan. Ada dua masalah yang ditemukan, sehingga menggunakan metode dual difference berdasarkan propensity score matching atau PSM-DID ini digunakan, yaitu kemungkinan bias selektivitas dan bias heterogenitas. Untuk langkah-langkahnya, yaitu pertama, yaitu perusahaan dibagi menjadi dua kelompok. Menurut apakah GMA terjadi perusahaan dengan GMA adalah kelompok perlakuan dan perusahaan tanpa GMA adalah kelompok kontrol. Kedua, metode BSM adalah mencari perusahaan non-GMA yang memiliki probabilitas GMA terdekat dari kelompok kontrol, sehingga dapat menyelesaikan deviasi selektif. Lalu memilih skala perusahaan, kepadatan modal perusahaan, pertumbuhan perusahaan, tingkat keuntungan, produktivitas faktor total perusahaan sebagai covariat untuk pencocokan. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan rumus berikut. Selanjutnya ada metode model efek interaksi. Metode ini itu digunakan untuk menguji efek crowding out, efek kesadaran tata kelola lingkungan, dan efek kemampuan tata kelola lingkungan masing-masing. DCOSD atau biaya M&A, ICOSD atau biaya manajemen, REP atau reputation perusahaan, INE atau tanggung jawab lingkungan, FIN atau kapasitas pembiayaan, dan SUB atau subsidi lingkungan
adalah variabel yang digunakan pada metode ini. Saya akan menjelaskan subbab 4.2 yakni variabel dengan pecahan. Yang pertama adalah Green Merger and Acquisition. Analisis M dan E pada perusahaan penjualan dianalisis secara komprehensif apakah sudah menerapkan ekosistem Green Merger dan Acquisition. Jika sudah melaksanakannya maka nilainya adalah 1 dan sebaliknya jika tidak melaksanakan adalah 0. Cakupan berdaftar berpolusi berat didasarkan atas data dari Kementerian Perlindungan Lingkungan Tiongkok pada tanggal 14 September 2010 yang mencakup pembangkit listrik termal, baja, semen, aluminium, elektronik, batu bara, metalurgi, industri kimia, petrokimia, bahan bangunan, pembuatan kertas, pembuatan bir, farmasi, fermentasi, tekstil, kulit, dan pertambangan di industri lainnya adalah kategori industri pencemaran berat. Penelitian ini akan menganalisis perusahaan dengan pencemaran berat pada tahun 2008 sampai 2018 yang mana akan diambil sampelnya yang bersumber dari CSMAR yaitu China Stock Market and Accounting Research Database dengan kriteria yang pertama, jenis transaksi M dan A adalah akuisisi ekuitas, aset, posisi, dan penggabungan. Kedua, perusahaan utama dan target kedua adalah perusahaan. Ketiga, transaksi merger dan akuisisi yang telah berakhir. Keempat, penghapusan perusahaan sampel dengan data keuangan yang hilang dan melengkapi announcement data. Yang kelima, penghapusan sampel bahwa perusahaan utama yang bergabung adalah perusahaan keuangan industri. Keenam, penghapusan sampel yang gagal lolos dari transaksi M dan A, pemeriksaan rapat umum pemegang saham atau dikenal di sana adalah CSRC atau China Securities Regulatory Commission. Dengan pada slide tabel grafik yang ada di sana ya ini merupakan analisis yang menghasilkan 1873 sampel M dan A dari 2008 sampai 2018 yang diperoleh dari sampel tersebut. Ditunjukkan bahwa pada gambar tabel di sini menunjukkan tingkat grafik dari tahun ke tahun semakin meningkat walaupun ada penurunan di tahun 2012 yakni dari 2018 sendiri mencapai 50%. Selanjutnya adalah Environmental Protection Investment atau API. Dalam catatan Construction in Progress pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar, secara manual menyusun lingkungan baru proyek perlindungan perusahaan yang dari periode berjalan untuk mengeliminasi skala efek rasio investasi dan perlindungan lingkungan dibagi dengan total aset pada akhir periode diambil dari pengukuran API. Di sini adalah grafik dari API distribution in different industries yang mana yang pertama adalah penambangan dan pencucian batu bara dengan tingkat persentase rata dengan tingkat average API rata-rata adalah 0,107. Yang kedua, ekstraksi minyak dan gas dengan rata-rata API 0,14. Selanjutnya adalah penambangan dan pembalutan logam besi sebesar 0,018. Selanjutnya penambangan dan pembalutan logam bukan besi dengan hasil 0,047. Tekstil 0,098, barang dari kulit, bulu, dan alas kaki 0,108, kertas dan produk dari bahan kertas jumlah 0,114, pemrosesan minyak bumi, kokas, dan pemrosesan bahan bakar nuklir 0,106, bahan baku kimia dan manufakturing produk jumlah 0,129, manufaktur farmasi berjumlah 0,129, manufaktur serat kimia 0,133,
produk mineral non-logam sebesar 0,123. Selanjutnya peleburan dan penanggalan logam besi sebesar 0,173, peleburan dan penanggalan logam bukan besi sebesar 0,163, produk logam 0,111, tenaga listrik, produksi dan suplai panas sebesar 0,116. Selanjutnya adalah variabel kontrol. Di sini ditampilkan tabel pertama yang merupakan definisi variabel dengan kategori yang pertama adalah variabel independent inti yang mencakup M dan A hijau, singkatannya GMA, yakni jenis M dan A hijau. Kedua adalah M dan A hijau horizontal dengan singkatan GMAH yang merupakan perusahaan pembeli dan perusahaan penjual berada di dalam industri yang sama. Yang ketiga adalah M dan A hijau vertikal dengan singkatan GMAV yang merupakan perusahaan pembeli dan perusahaan penjual berada di hulu dan hilir rantai industri yang sama produk. Selanjutnya adalah M dan A hijau campuran yang dengan singkatan GMAM yang merupakan perusahaan pembeli dan perusahaan penjual berada dalam industri yang tidak berhubungan. Kategori yang kedua adalah variabel tak bebas dengan variabel perlindungan lingkungan investasi yang dengan singkatan API merupakan definisi dari investasi perlindungan lingkungan dibagi dengan total aset pada akhir periode. Selanjutnya adalah variabel kontrol dengan variabel skala perusahaan atau SCA yang definisinya adalah logaritma dari total aset rata-rata. Yang kedua adalah usia perusahaan atau USIA, yang ini merupakan definisi dari panjang daftar. Ketiga, profitabilitas perusahaan atau yang disingkat PRO, yakni laba bersih atau ekuitas pemegang saham. Yang keempat, arus kas dengan singkatan cash, yakni dengan definisi arus kas operasi bersih atau rata-rata total aset. Selanjutnya adalah leverage keuangan atau LIF dengan definisi total kewajiban dibagi total aset. Selanjutnya tingkat pertumbuhan perusahaan dengan singkatan GRO, yakni tingkat pertumbuhan pendapatan operasional. Selanjutnya adalah konsentrasi ekuitas dengan singkatan AP, yakni dengan definisi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar dibagi dengan jumlah total saham perusahaan. Selanjutnya terakhir rasio direktur independen atau IND, yakni jumlah direktur independen dibagi jumlah direktur. Kategori selanjutnya dan yang terakhir adalah variabel mediasi, yakni yang pertama adalah biaya M dan A dengan singkatan the cost, merupakan harga pengeluaran M dan A dibagi total aset. Yang kedua adalah biaya manajemen atau e-cost dengan definisi biaya manajemen dibagi total aset. Selanjutnya adalah reputasi perusahaan yang disingkat REP dengan definisi mengadopsi metode analisis faktor untuk 12 indikator yang sesuai dengan skor reputasi perusahaan dibagi menjadi 10 kelompok. Masing-masing di kelompok ditugaskan 0 sampai 10 secara bergantian dan akhirnya diperoleh rata-rata tertimbang. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab lingkungan atau ENA, yakni skor tanggung jawab sosial yang berasal dari website www.hexson.com dengan perusahaan yang terdaftar. Selanjutnya adalah kapasitas pembiayaan yang disingkat dengan FIN, yakni dengan definisi rasio arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terhadap total aset pada akhir periode. Selanjutnya yang terakhir adalah lingkungan pemerintah subsidi dengan singkatan SUB,
yakni subsidi perlindungan lingkungan saat ini dibagi total aset di awal tahun. Slide berikutnya adalah data source, yakni sumber utama data dari makalah ini yang digunakan berasal dari API dengan mengumpulkan laporan tanggung jawab sosial, laporan pembangunan berkelanjutan, dan laporan lingkungan yang dipublikasikan ditutup oleh perusahaan terdaftar. Data lain juga diambil dari database WIN dan CSMAR. Selanjutnya adalah slide dari tabel 2 yang merupakan deskriptif analisis untuk variabel. Deretan pertama adalah semua singkatan-singkatan untuk perusahaan. Deretan kedua adalah nilai N yang mana semuanya sama, yakni 17.402. Untuk deretan yang ketiga adalah nilai median. Nilai median yang paling besar singkatan dari ENA, yakni ENA mendapatkan median 44,55. Untuk slide selanjutnya, deretan selanjutnya adalah nilai min. Untuk nilai min yang paling besar sendiri juga dari ENA, yakni 24,66. Untuk deretan selanjutnya adalah STD, yakni yang paling besar juga dari ENA, yakni 2,86. Untuk persentase 25% yang paling banyak dipegang adalah dari SCA, yakni 5,06, disusul dengan X yakni 4. Untuk persentase 75% masih tetap sama, namun yang paling besar sendiri adalah nilai dari ENA, yakni 3,99. Untuk minnya yakni yang paling besar sendiri juga ENA 11,98, dan untuk maxnya juga sama 89,06. Jadi bisa saya simpulkan untuk dari semua deretan tabel yang sudah tertera pada slide presentasi, yang paling besar yakni adalah ENA sendiri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ini merupakan tabel 3 dan 4 yang merupakan bagian dari hipotesis. Untuk pemaparannya akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil PSM DID. Untuk menguji hipotesis berdasarkan sampel data yang diperoleh dengan pencocokan PSM atau propensity score matching, rumus model benchmark 1 dan 2 adalah diuji. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3, kolom 1 dan kolom 2 adalah hasilnya dampak GMA dan GMA diklasifikasikan pada EPI masing-masing. Di dalam kolom 1, koefisien GMA dikali T adalah 0,035 yang signifikan pada tingkat 1%, menunjukkan bahwa GMA dapat meningkatkan EPI secara signifikan. Kolom 3 dan 4 adalah hasil penambahan variabel kontrol. Pada kolom 3, variabel kontrol ditambahkan ke benchmark regresi dan koefisien GMA kali T masih positif signifikan, menunjukkan bahwa kesimpulannya kuat. Pada kolom 4, koefisien dari GMAH kali T dan GMAV kali T secara signifikan positif, menunjukkan bahwa horizontal GMA dan vertikal GMA dapat meningkatkan EPI. Koefisien dari GMAM kali T tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa dampak dari campuran GMA pada EPI tidak signifikan. Ini karena proses M dan A hybrid GMA lebih kompleks daripada GMA horizontal dan GMA vertikal, dan integrasi teknologi dan koordinasi personal antara. Selanjutnya, tes uji ketangguhan terdiri dari uji ulang hipotesis paralel. Untuk menguji kembali tren paralel, makalah ini mengatur variabel GMA kali T-1, GMA kali T-2, dan GMA kali T-3, 1, 2, dan 3 tahun sebelum GMA dari kelompok eksperimen. Hasilnya ditunjukkan pada kolom 1 dari tabel 4. Koefisien dari GMA kali T-1, GMA kali T-2, dan GMA kali T-3 tidak signifikan, menunjukkan bahwa pengaturan model DID memenuhi hipotesis tren paralel, dan hasil DID pada tabel 3 kuat.
Selanjutnya, tes placebo, grup eksperimen virtual, dan grup kontrol perlu diatur ulang. Untuk pencobaan placebo, di sini di antara sampel perusahaan yang memiliki tidak ada GMA, dalam makalah ini jumlah yang sama dari eksperimen asli sampel kelompok dipilih secara acak sebagaimana sampel GMA, dan kelompok eksperimental dan kelompok kontrol diatur ulang. Hasilnya ditampilkan dalam kolom 2 dari tabel 4. Koefisien GMA kali T tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa pengaturan grup eksperimen yang salah gagal untuk mempromosikan EPI yang memverifikasi kekokohan hasil benchmark. Selanjutnya, metode 2SLS. Untuk menghindari masalah endogenitas, makalah ini menggunakan metode 2SLS, menggunakan stabilitas politik lokal sebagai instrumen variabel. Stabilitas politik lokal mengacu pada apakah wali kota tingkat prefektur tempat perusahaan pengakuisisi berada diganti, yang digunakan untuk menggambarkan stabilitas politik lokal lingkungan setempat. Stabilitas lingkungan erat kaitannya dengan prosedur-prosedur seperti dampaknya terhadap GMA, dan stabilitas pemerintah tidak akan secara langsung mempengaruhi EPI dan memenuhi persyaratan. Hasilnya ditunjukkan pada kolom 3 dari tabel 4. Koefisien GMA kali T secara signifikan positif, menunjukkan bahwa hasil benchmark kuat. Selanjutnya, di sini ada tabel 5 dan 6 yang merupakan bagian dari hipotesis. Untuk pembahasannya akan dilanjutkan next slide oleh teman saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Ramaji Pradana dengan NPM 190 130 10 159. Di sini saya akan melanjutkan tentang hipotesis, yaitu tepatnya pada tabel 5 dan 6. Untuk yang pertama adalah tes jalur pengaruh. Tepatnya pada kolom 1 pada tabel 5, ini koefisien DCOS dan ICOS ini adalah signifikan negatif. Apa maksudnya? Nah, maksudnya ini adalah menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya M dan A dan juga biaya manajemen ini dapat mengurangi EPI, dan juga koefisien GMA dikali T dikali DCOS dan GMA dikali T dikali ICOS secara signifikan ini negatif. Ini menunjukkan bahwa GMA ini memiliki dampak negatif pada EPI dengan meningkatkan biaya. Lalu di dalam kolom 2 tabel 5, ini koefisien REP dan RNA ini signifikan positif, menunjukkan bahwa reputasi perusahaan dan lingkungan perusahaan ini memiliki kesadaran mental yang berhubungan positif dengan EPI, dan koefisien GMA dikali T dikali REP dan GMA dikali T dan dikali NA ini secara signifikan positif, yang mana menunjukkan bahwa GMA ini dapat meningkatkan EPI dengan meningkatkan reputasi perusahaan dan kesadaran lingkungan. Lalu pada kolom 3 tabel 5, ini koefisien dari FIN dan SUB secara signifikan ini positif. Nah, semakin kuatnya pembiayaan kemampuannya, maka semakin kuat perusahaan memiliki kemampuan untuk memperluas EPI, dan subsidi pemerintah ini dapat meningkatkan NPI juga. Lalu koefisien dari GMA dikali T dikali FIN dan GMA dikali T dikali SUB ini secara signifikan ini positif rekan-rekan, yang mana menunjukkan bahwa GMA dapat mempromosikan EPI dengan memperkuat kapasitas pembiayaan dan subsidi pemerintah. GMA menyampaikan semangat berkelanjutan dalam pengembangan agar lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dan pembiayaan investor sehingga dapat sekiranya memperluas EPI. Selanjutnya adalah hasil hubungan, yaitu non-linear. Pada kolom 1, tepatnya pada tabel 6 ini ya, koefisien GMA dikali T ini adalah signifikan positif, menunjukkan bahwa perubahan waktu dampak dari GMA pada EPI menunjukkan U berbentuk. Nah, hal ini karena pada awalnya GMA ini perusahaan ini mengakuisisi sekiranya menghabiskan banyak uang ya untuk GMA, dan juga meningkatkan biaya manajemen, lalu yang memiliki efek crowding out pada EPI. Waktu pengalaman
dalam perlindungan lingkungan perusahaan ini secara gabungan ini memiliki enterprises secara bertahap yang diserap dan juga memperkuat EPI. Kita lihat di kolom 2 tabel 6, koefisien GMAH dikali T ini tidak signifikan, menunjukkan bahwa GMAH ini dapat meningkatkan EPI. Pada kolom 3 tabel 6 ini, koefisien GMAV misalnya ya, GMAV dikali T ini juga positif secara signifikan, menunjukkan bahwa GMAV juga memiliki dampak berbentuk U pada EPI. Ada banyak perbedaan dalam mekanisme manajemen selama GMAV ini ya. Biaya pengolahan akan kembali saling berkinerja dalam perusahaan dan akan mengurangi EPI secara yang mana sesuai dengan kapasitas yang berlaku ya. Waktu keuntungan pembiayaan GMAV secara bertahap ini disorot dan juga EPI juga diperluas. Lalu pada kolom 4 tabel 6, koefisien GMAM dikali T dan GMAM dikali T juga ini tidak signifikan, menunjukkan bahwa GMAM ini tidak signifikan ya, kalau tidak salah ini menurut saya tidak signifikan terhadap EPI. Oke, next slide. Kita langsung ke ini ada tabel 7 dan 8 di mana dampak GMA pada EPI dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda. Yang mana sebentar ya. Yang mana di sini ada tabel 7 dan 8 yang tertampil dalam PPT. Yang mana merujuk pada Dickinson tahun 2011, makalah ini membagi siklus hidup menjadi 3 tahap. Apa saja? Ada tahap pertumbuhan, ada tahap kedewasaan, dan tahap resesi. Kolom 1 sampai 3 di tabel 8 ini rekan ya. Ini adalah untuk menguji dampak GMA terhadap EPI di tahap pertumbuhan, tahap pematangan, dan tahap resesi. Di kolom 1 dan 2 di tabel 8 ini kalau nggak salah, ini koefisien GMA dikali T secara signifikan positif. Sedangkan di tabel 3 ini negatif, menunjukkan bahwa GMA ini dapat mempromosikan EPI dalam tahap pertumbuhan dan pematangan panggung. Pada tahap resesi, GMA ini tidak dapat mempromosikan EPI rekan-rekan sekalian. Lalu pada kolom 4 sampai 6 di tabel 8 ini untuk menguji dampak GMA yang berbeda pada EPI pada tahap pertumbuhan, pematangan, dan resesi. Dalam kolom 4, tepatnya di tabel 7, ini 0,827 ini lebih besar daripada 0,009. Apa maksudnya? Nah, ini menunjukkan bahwa dalam pertumbuhan panggung, dampak GMAH ini pada EPI ini lebih besar rekan-rekan. GMAM ini tidak signifikan berefek pada EPI dalam tahap pertumbuhan. Lalu kita lihat pada kolom 5 di tabel ke-7 ini terdapat keterangan 4,027 ini lebih besar daripada 0,026, lebih besar pula daripada 0,06. Maksudnya apa? Nah, ini maksudnya adalah menunjukkan bagaimana tahap pematangan dari GMAM ini dapat meningkatkan EPI dan GMA vertikal, yang mana memiliki dampak yang lebih signifikan, yang lebih besar terhadap EPI. Lalu pada kolom 6 ini koefisien GMAH dikali T dan GMAV dikali T adalah signifikan negatif secara signifikannya ya, menunjukkan bahwa pada tahap resesi horizontal GMA dan vertikal GMA ini sulit banget untuk mempromosikan EPI. Next slide, kita selanjutnya akan menuju ke diskusi dan kesimpulan dan implikasi. Diskusi, hasil benchmark ini menunjukkan bahwa GMA ini dapat mempromosikan EPI dan dampak GMAH ini pada EPI ini lebih tinggi rekan-rekan. Studi serupa juga dilaksanakan oleh Monastyrenko pada tahun 2017. Studinya ini menghasilkan apa? Ini menghasilkan bahwa M dan A ini secara horizontal di Cina tidak berpengaruh pada efisiensi ekologi. M dan A vertikal
yang domestik ini memiliki dampak negatif pada efisiensi ekologis sebesar 3,6% rekan-rekan. Perbedaan dengan studi ini adalah bahwa makalah ini fokus pada peristiwa GMA misalnya GMA rekan-rekan. GMA ini adalah strategi berkelanjutan yang cocok untuk transformasi perusahaan yang berpolusi dan sejalan dengan Cina kondisi nasionalnya, yang mana dapat membangkitkan semangat perusahaan pemerintahan lingkungannya. Hasil jalur dampak ini, maksud saya hasil pada jalur dampak ya, ini menunjukkan bahwa GMA ini dapat menahan EPI, yang mana dengan memasukkan peningkatan biaya M dan A dan biaya manajemen, GMA ini dapat mempromosikan EPI dengan memperkuat reputasi perusahaan dan juga tanggung jawab lingkungan kesadaran. Nah, GMA ini juga dapat mempromosikan EPI dengan memperkuat kapasitas pembiayaan dan subsidi pemerintah. Nah, analisis jalur dampak ini jika saya pahami ini memiliki teori dasar. Misalnya, hasilnya bahwa GMA dapat menahan EPI dengan meningkatkan biaya manajemen didukung oleh teori asimetri informasi. NS pada penelitian ini hasilnya bahwa GMA ini dapat mempromosikan EPI dengan memperkuat reputasi perusahaan dan kesadaran tanggung jawab lingkungan yang didukung oleh teori transmisi Naling. Nah, lalu juga ada teori legitimasi dan kontrak efektif hipotesa. Pada saat yang sama, ini analisis mekanisme juga praktis dasar. Misalnya, pada 6 Juli, ini lingkungan Dongjiang Protection Technology CO Ltd dan Huansheng Financial Holding CO Ltd ini menandatangani perjanjian kerjasama untuk bersama-sama meluncurkan Huansheng penggabungan dan akuisisi industri perlindungan lingkungan Dongjiang Dana. Nah, Dongjiang ini menjadi perusahaan pertama yang membuka dan mengeluarkan green obligasi di Bursa Efek Shenzhen. Lalu pada bagian kesimpulan ini ya, yang mana pada bagian kesimpulan pertama, model PSMDID ini dibuat untuk menguji efek langsung dari GMA dan 3 jenis GMA pada EPI yang diajukan oleh hipotesis HI. NS ini menunjukkan bahwa GMA ini dapat mempromosikan EPI, yang mana di antara mereka marginal dampak GMA horizontal pada EPI ini lebih besar atau lebih tinggi ya daripada GMA vertikal dan GMA campuran. Yang kedua, makalah ini menetapkan efek interaksi terhadap uji hipotesis H2. Nah, yang mana GMA ini dapat menahan EPI dengan meningkatkan biaya M dan A dan biaya manajemen, lalu mempromosikan EPI dengan meningkatkan reputasi perusahaan dan kesadaran lingkungan karyawannya, dan juga lebih meningkatkan EPI dengan meningkatkan penguatan kapasitas pembiayaan dan subsidi. Lalu makalah ini membagi sampel pertumbuhan, sampel tahap pematangan, dan sampel tahap resesi. NS uji heterogenitas ini menunjukkan bahwa GMA dalam tahap pertumbuhan dan pematangan misalnya ini dapat mempromosikan EPI. Nah, sedangkan GMA dalam tahap resesi ini akan mengurangi EPI. Secara khusus dalam tahap pertumbuhan ini GMA ini secara horizontal ya, GMA horizontal ini memiliki dampak lebih besar daripada EPI. Sementara GMA vertikal ini dapat mempromosikan EPI pada tahap pematangan. Lalu juga yang saya tahu juga GMA ini dapat menghambat EPI ini khususnya pada tahap resesi ya, kalau menurut yang saya pahami ini. And next, implikasi dari makalah ini. Yang pertama, ini GMA horizontal ini memiliki dampak terbesar pada EPI, yang berarti bahwa GMA di industri ini yang sama ini mempromosikan pembangunan hijau perusahaan.
GMA dalam industri yang sama, GMA dalam industri yang sama, ini dapat mengurangi biaya M dan A, lalu juga dapat mempercepat pembagian produk dan teknologi hijau. Yang kedua, setelah GMA, peningkatan reputasi hijau perusahaan dan kesadaran lingkungan karyawan ini dapat meningkatkan EPI. Oleh karena itu diperlukan peningkatan reputasi tersebut untuk memperkuat konstruksi reputasi perusahaan. Perusahaan ini setelah GMA ya katanya. Dengan penuh semangat mempromosikan pengetahuan lingkungan di enterprises dan meningkatkan kesadaran karyawan terhadap lingkungan pemerintahan. Yang ketiga, ini karena tingginya biaya M dan A dan biaya manajemen pada tahap awal GMA, ini perlu untuk mengurangi biaya M dan A dalam GMA ini melalui metode M dan A yang fleksibel. Selain itu, perlu untuk menyelidiki dan mengelola informasi pribadi karyawan setelah merger dan akuisisi rekan-rekan. Dan juga itu sudah cukup menyesuaikan posisi karyawan setelah GMA dan bisa mengurangi biaya manajemen bakat. Nah, lalu keterbatasan dalam makalah ini mencakup GMA sampel perusahaan yang sangat berpolusi dari tahun 2008 sampai tahun 2018. Nah, dan selama periode ini beberapa GMA ini seperti masih berlangsung ya, sehingga sulit untuk mengevaluasi dampaknya terhadap EPI. Nah, penelitian selanjutnya ini dapat dilakukan dari aspek-aspek seperti fokus pada kemungkinan dampak dari karakter proses transaksi GMA yang lebih GMA karakteristik ya menurut saya, seperti mudah pembayaran, rasio akuisisi, transaksi pihak berrealisasi, dan lain-lain di EPI. Dan juga untuk penelitian tentang pengembangan hijau perusahaan oleh GMA, studi lebih lanjut ini dapat berfokus pada evaluasi kinerja pengendalian pencemaran perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dalam beberapa tahun terakhir, industri polusi berat mulai mengadopsi sistem GPA untuk transformasi industri. GMA tidak hanya bisa membantu perusahaan memperoleh laba dan teknologi hijau, tapi juga meningkatkan pembiayaan mereka untuk kemampuan investasi. Nah, selanjutnya apa sih implikasinya? Yang pertama, GMA horizontal memiliki banyak terbesar pada IPA, yang berarti bahwa GMA di industri yang sama dapat mempromosikan dan membangun industri hijau. GMA dalam teknologi tidak hanya sama atau mengurangi biaya M&A dan mempercepat produk dan teknologi hijau, dan juga bisa meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Karena itu, untuk memperluas skala investasi dan perlindungan lingkungan, perusahaan dan pemerintah harus mendorong industri hijau. Sama dengan industri insentif yang tepat dan subsidi merger. Lalu setelah GMA, peningkatan reputasi hijau perusahaan dan kesadaran lingkungan, karyawan dapat meningkatkan IPA. Oleh karena itu, diperlukan untuk memperkuat pengetahuan lingkungan dan in-enterprise. Selain itu, juga bisa meningkatkan kesadaran karyawan terhadap lingkungan pemerintahan. Pada saat yang sama, subsidi pemerintah yang juga merupakan cara penting untuk memperluas investasi dan pelindungan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih meningkatkan lingkungan, lalu menggalakkan industri hijau, dan juga perusahaan mengadopsi sistem GMA. Setelah itu, karena tingginya biaya M&A dan biaya manajemen pada tahap awal GMA, perlu untuk mengurangi biaya M&A dan GMA. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggunakan metode M&A yang fleksibel. Selain itu, dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda, GMA memiliki banyak dampak yang berbeda pada IPA. Salah satunya adalah perusahaan dalam tahap yang berbeda harus merumuskan tindakan strategi GMA disesuaikan dengan kondisi setempat. Untuk perusahaan dalam tahap pertumbuhan, merger dan akuisisi horizontal dari industri yang sama harus dilakukan dengan memperluas skala perusahaan, dan IPA harus diperluas dengan memperkuat kapasitas pembiayaan.
Selain itu, perusahaan dalam tahap pematangan harus didorong untuk melakukan merger dan akuisisi atas perusahaan aliran dan hilir rantai industri. Dan di tingkat IPA dengan berbagai teknologi dan pengalaman hijau. Keterbatasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada dalam makalah 2018, selama periode ini GMA seperti masih berlangsung, seperti sulit dan terhambat evaluasinya, seperti itu. Yang kedua, makalah tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi GMA atau remote GMA dan jumlah acara GMA masih kurang, dan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dari aspek-aspek berikut. Yang pertama, lebih fokus kemungkinan dampak karakter proses transaksi GMA dan karakteristik. Lalu juga ada akhirnya di penelitian tentang pengembangan hijau perusahaan itu harus bisa bagaimana cara penerapannya yang lebih efektif. Terima kasih.